Titik mula dari transformasi ini tuh sebenarnya ada pada tema yang mereka angkat. Apa tuh temanya? Pacu begawean. Jadi, Bupati lalu Ahmad Zaini itu mendefinisikan pacu sebagai ketekunan yang pantang menyerah. Oke, pantang menyerah. Ya, kegigihan yang gak kenal kompromi lah ibaratnya. Tapi, konsep begawean ini yang menurut saya menyimpan muatan sosiologis yang sangat masif. Oh iya. Dalam tradisi begawe, pas seseorang ngadain hajatan besar, kayak pernikahan atau mau naik haji gitu ya. Acara gede-gedean lah ya. Benar. Mereka itu bakal nguras sumber daya secara ekstrim. Di atas kertas, membangkrutkan diri sendiri demi pesta satu kampung itu kan irasional. Sangat irasional. Buat apa gitu kan? Nah, tapi disitulah letak bergunanya. Tradisi ini pada dasarnya adalah sebuah mesin raksasa pembuat modal sosial. Oh, paham. Ketika hajatan digelar, seluruh struktur sosial desa itu langsung aktif. Nggak ada warga yang pasif diem aja di rumah. Ini tuh investasi jangka panjang buat jaringan keselamatan sosial komunitas itu sendiri. Jadi buat Anda yang pendengar nih, yang mungkin sehari-hari pusing mikirin kejelasan peran atau job description di kantor, Wah, itu sering banget kejadian. kan kacau banget ya kalau sebuah proyek itu nggak ada hierarki yang jelas. Nah, tradisi begawe ini ternyata udah macain masalah sistem project management sejak ratusan tahun yang lalu. Betul banget. Semuanya itu spesifik. Iya, ada yang namanya aman gawe kan. Ini tuh pada dasarnya semacam project manager yang ngontrol ritme acara. Terus ada Ran ini sang eksekutif chefnya. Hoki utamanya ya. Tepat. Di bawahnya lagi ada Inan Nasik, dia yang pegang kendali penuh atas distribusi nasi. Terus ada Aman Kupi, ini staf logistik khusus yang mastiin pasokan minuman nggak pernah putus. Dan hasil dari orkestrasi ini itu bukan sesuatu yang sederhana loh. Pasti ribet banget. Bayangin, mereka memproduksi ribuan porsi makanan yang rumit, kayak sayur ares, sate pusut. Bebalung juga ya? Iya, bebalung, pelecing, sampai kerupuk lendong, semuanya secara sinkron dan tepat waktu. Wow. Mengoordinasikan rantai pasok dan tenaga kerja manual dalam skala sebesar ini tanpa sistem insentif finansial, Tanpa digaji ya? tanpa ada yang digaji per jam. Itu kan pencapaian manajemen SDM yang luar biasa banget. Cuma didorong kewajiban moral gitu ya? Betul, kewajiban moral dan kebersamaan. Bentar. Saya paham sih kalau masak bareng itu ngebangun solidaritas yang indah banget. Secara budaya emang kaya. Iya, pasti. Tapi ngatur dapur warga itu kan jelas beda banget ya sama ngelola anggaran daerah yang triliunan rupiah. Atau bangun infrastruktur masif. Tentu beda skala. Pertanyaannya, apakah filosofi begawe ini benar-benar bisa berskala makro sampai ke tingkat pemerintahan? Atau jangan-jangan ini cuma metafora manis doang yang dipasang di spanduk-spanduk acara? Itu skeptisisme yang wajar banget sih. Tapi kalau kita lihat datanya, ini ternyata bukan sekedar slogan. Oh iya, ini jadi kerangka kerja beneran. Betul, jadi kerangka operasional. Buktinya bisa kita lihat dari lompatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mereka. Dari berapa ke berapa tuh? Dari 72,70 naik ke 73,52. Tapi, metrik yang paling bikin kaget itu justru angka kemiskinan ekstrimnya. Yang tadi kita bahas di awal ya? Iya, itu terjun bebas dari 1,57% jadi cuma 0,35%. Dan itu dalam waktu yang relatif singkat. Wah, gila sih. Angka segitu kan nggak mungkin turun cuma karena pemerintah bagi-bagi uang tunai doang. Nggak akan bisa berkelanjutan kalau cuma transfer uang. Pasti ada intervensi struktural di lapangan. Nah, intervensinya kayak gimana tuh? Kemiskinan ekstrim ini diatasi dengan cara mengidentifikasi titik-titik lumpuh di komunitas, terus diberesin bareng-bareng. Persis kayak mentalitas begawe tadi. Oh, jadi gotong royongnya diaplikasikan ke masalah real ya? Tepat. Ambil contoh pembangunan infrastruktur fisik. Membangun jalan 8,04 km. Atau jembatan di Blongas, Gerung, Nambung. Tapi bentar deh. Membangun jalan dan jembatan kan emang udah tugas standar pemerintah ya? Di mana letak pacu begawean? Nah, coba kita lihat proyek yang lebih spesifik. Misalnya pembangunan SPM atau sistem penyediaan air minum di Kepulauan Gili Gede. Oh, yang soal air bersih itu ya? Iya. Saya baca catatannya tuh, sebelum ada SPM ini, warga kepulauan di sana harus ngangkut air bersih dari luar pulau pakai perahu. Bayangkan tuh repotnya. Coba deh Anda bayangin, ngangkut air yang merupakan kebutuhan paling dasar manusia
di atas ombak tiap hari, cuma buat bisa masak sama minum, itu kan makan waktu dan tenaga produktif banget ya. Dan nyelesain masalah air di pulau terpencil kayak gitu tuh nggak bisa cuma dengan ngelempar tender ke kontraktor Jakarta gitu, misalnya. Betul. Terus gimana pendekatan begawainya di sini? Disinilah pemerintah daerah itu bertindak sebagai aman gawenya. Oh, jadi semacam project manajernya. Ya, mereka yang orkestrasi dinas-dinas, pendanaan, dan yang paling penting, mereka ngelibatin warga lokal kepulauan itu sebagai stakeholder utama. Bukan cuma penerima bantuan yang pasif nunggu keran nyala ya. Betul sekali. Mereka bekerja bersama buat mastiin air ini mengalir, karena ini adalah proyek gawe atau hal yang paling berguna buat ngilangin penderitaan historis warga Gili Gede. Wah, menarik banget. Jadi esensinya ini pergeseran pola pikir ya. Sangat. Pemerintah nggak lagi memposisikan diri sebagai birokrasi berjarak yang cuma bagi-bagi proyek. Tapi mereka bertindak kayak tuan rumah yang lagi punya hajatan pembangunan. Tepat. Dan ngajak warganya ikut nyingsingkan lengan baju. Nang Park sama Koloseum. Bentar, Koloseum, mereka bikin semacam arena gitu. Ya, semacam ruang publik terbuka gitulah. Ruang-ruang publik ini krusial loh. Krusial gimana maksudnya? Kan cuma buat nongkrong. Jangan salah. Alun-alun atau dermaga kayak dermaga Senggigi itu dibangun bukan cuma biar kotanya cantik pas difoto pakai drone. Terus? Ruang publik itu adalah infrastruktur sosial. Itu tempat komunitas kumpul, interaksi, dan yang penting, bertransaksi. Oh, jadi ada nilai ekonominya di situ? Pasti, Anda menciptakan wadah fisik supaya modal sosial dan ekonomi lokal itu bisa muter terus di situ. Nah, kalau ngomongin soal perputaran ekonomi, kita harus banget nih bahas efek domino dari infrastruktur ini ke kantong warga. Setuju. Ketika masalah air dan jalan udah beres, warga tiba-tiba punya waktu dan tenaga lebih kan? Iya, surplus waktu. Saya lihat di liputan acara HUT-nya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Pak Zulkifli Hasan, juga nekenin hal ini. Beliau bilang apa waktu itu? Beliau nekenin kalau desa itu harus bertransformasi jadi pusat pertumbuhan baru. Datanya tuh nunjukin ada lonjakan serapan pupuk nasional dari 6 juta jadi 9,5 juta ton. Wah, itu lonjakan yang gede banget loh. Banget. Ketika serapan pupuk naik signifikan, terus diiringi harga gabah yang stabil di atas Rp6.000 per kilo, itu artinya para petani di akar rumput lagi nikmatin margin keuntungan yang sehat banget. Dan ini yang disebut konsep desa berdaya itu ya? Betul. Konsep ini mastiin kalau kekayaan nggak langsung tersedot ke kota besar atau ke tengkulak raksasa. Tapi ngendap di desa ya? Kan? Iya. Mereka ngucurin subsidi bunga pinjaman buat UMKM sebesar 2,1 miliar rupiah. Tanpa bunga sama sekali. 0%. Artinya, belasan ribu warga bisa minjem modal usaha tanpa pusing mikirin bunga. Ibaratnya nih, pemerintah daerah lagi bertindak kayak angel investor. Wah, iya, bener juga. Angel investor yang ngasih seed funding. Tepat. Pemerintah nggak bertingkah kayak bank yang nyari untung dari bunga pinjaman warga sendiri. Mereka malah bersikap kayak Inan Nasik di dapur begawe tadi ya. Satu desa bisa ikut makan dari rantai pasokannya. Mekanisme subsidi tanpa bunga ini tuh sebenarnya katalis pertumbuhan yang sangat radikal loh. Radikal gimana tuh? Gini, kalau UMKM nggak perlu nyisihin sebagian besar pendapatan mereka buat bayar bunga ke bank, mereka bisa pakai semua profitnya buat beli bahan baku lagi. Atau nambah alat produksi ya? Betul. Makanya kita ngelihat jumlah UMKM di sana melonjak tajam sampai 67,29%. Hampir 70% ya? Iya. Dari sekitar 7.000 pelaku usaha melonjak jadi hampir 12.000. Itu metrik pertumbuhan padat karya yang luar biasa. Tapi, gini deh, nyuntikin modal doang kan nggak cukup kalau nggak ada pembelinya, ya kan? Nah, itu dia hukum pasarnya. Terus gimana? Disinilah desain acara HUT ke-68 ini jadi kelihatan masuk akalnya. Mereka nggak cuma bikin acara potong tumpeng di gedung Pemda yang tertutup. Oh, dibikin jadi event publik. Rangkaian acaranya dari tanggal 17 sampai 19 April itu diubah jadi semacam event komersial raksasa. Ada pameran potensi desa. Terus ada acara pelestarian olahraga tradisional presean, sampai konser grup musik lokal, Amtenar. Target pengunjungnya berapa tuh? Targetnya puluhan ribu orang kumpul di situ. Wah, ini sih desain ekonomi yang terintegrasi banget ya dari hulu ke hilir. Gimana tuh cara kerjanya kalau dari kacamata ekonomi? Jadi, di hulu, negara perkuat infrastruktur dan kasih modal UMKM tanpa bunga. Oke, modal udah ada. Lalu di hilir, negara mensponsori hajatan raksasa ini, menciptakan keramaian buatan, supaya apa? Supaya ada yang beli. Betul,
supaya UMKM yang baru disuntik modal tadi punya puluhan ribu konsumen yang siap jajan. Ah, pinter banget. Dan strategi nyiptain pasar ini juga kelihatan jelas banget dari suksesnya program Mudik Gratis NTB 2026 loh. Oh iya, yang sempat viral di TikTok itu kan? Gimana tuh datanya? Gila sih, data soal mudik gratis ini luar biasa. Ribuan orang dilepas bareng dari lapangan Bumi Gora. Manajemennya pasti repot banget ya? Manajemennya udah modern banget. Mereka pakai tiket elektronik buat penyeberangan di Pelabuhan Kayangan dan Pototano. Oh, nggak manual lagi ya? Terus dampaknya apa selain ngurangin macet? Nah, ini poin utamanya. Selain nekan angka kecelakaan secara drastis, pergerakan ribuan pemudik ini pada dasarnya adalah pengiriman ribuan konsumen massal. Konsumen buat pariwisata dan UMKM lokal di kampung halaman mereka. Betul 100%. Uang yang tadinya bakal ludes buat beli tiket bis antar provinsi yang mahal banget, sekarang uangnya utuh di dompet mereka. Dan siap dibelanjakan di pameran desa tadi ya, semuanya saling ngunci ternyata. Iya, saling melengkapi. Tapi gini, kita kan dari tadi ngeliat sistem birokrasi yang sukses banget nih ngegerakin ekonomi pakai filosofi gotong royong. Betul. Tapi di dunia nyata ya, nggak ada dong pemerintah yang sempurna. Pasti ada celahnya lah. Mengelola triliunan rupiah di ratusan desa, pasti ada friksi, pasti ada kebijakan yang meleset kan? Nah, pertanyaannya, dalam sistem budaya yang sangat guyup dan komunal ini, gimana cara warga ngekritik para aman gawe alias pemerintah ini? Tanpa ngerusak harmoni sosialnya ya. Iya, kalau terang-terangan kan bisa bikin sakit hati atau berantem. Nah, ini mungkin bagian paling elegan dari seluruh ekosistem budaya suku Sasak yang kita bahas hari ini. Ada solusinya di budaya mereka. Ada, solusinya tersimpan rapi dalam warisan sastra lisan mereka yang namanya pantun Sasak, atau dikenal dengan sebutan lelakak. Pantun. Serius? Serius. Lelakak ini instrumen kontrol sosial yang luar biasa tajam. Bentar-bentar. Pas saya lihat ada buku kompilasi yang diterbitin Pusat Bahasa. Yang isinya 1485 bait itu ya. Iya, 1485 bait. Jujur aja nih, asumsi awal saya, ini cuma arsip kebudayaan usang. Maksudnya, saya mikirnya ini isinya cuma rayuan asmara muda-mudi di desa gitu loh. Pantun cinta-cintaan gitu ya. Iya, kayak pantun nyari daun paku di hutan atau curi-curi pandang di pasar tradisional. Tentu, elemen roman sama observasi alam lokal itu emang ada dan sangat puitis. Tapi ada satu temuan statistik yang dijamin bakal ngubah cara Anda memandang pantun ini. Oh ya, temuan apa tuh? Coba Anda tebak. Dari seluruh bait pantun yang masuk kategori kritik sosial, berapa persen yang isinya tuh benar-benar buat nguliti dan mengkritik kebijakan pemerintah atau sosok penguasa? Di masyarakat tradisional, yang katanya sangat menjunjung hierarki, ya paling 10% atau 20% lah maksimal. Terus sisanya? Iya, sisanya paling keluhan soal cuaca panas atau gagal panen kan? 90%. Hah? Bentar, 90%? Iya, 90% dari pantun kritik sosial mereka itu ternyata alat buat meminta pertanggungjawaban para pemimpin daerah. Astaga, ini sih lilakak pada dasarnya versi leluhur dari Twitter atau X ya? Nah, iya. Bisa dibilang gitu. Sama-sama singkat, terikat aturan karakter atau rima yang ketat, Cerdas secara linguistik, dan dipakai buat ngerosting kebijakan pemimpin di ruang publik. tapi bedanya nih, lelakun mendesain roasting tersebut supaya nggak berujung pada polarisasi berdarah. Gimana tuh maksudnya? Secara psikologis kan, kalau Anda ngekritik seorang pejabat birokrat secara frontal dan kasar di depan umum, insting pertama mereka pasti fight or flight kan? Pasti defensif, ngerasa diserang? Betul, ego mereka terluka, terus mereka balik nyerang. Tapi, pas kritik tajam itu dibungkus pakai rima, ritme, dan metafora alam yang indah. Kritik itu masuk melalui pintu apresiasi seni. Oh, wow. Jadi karena formatnya itu karya sastra yang dihormati, pemimpin yang dikritik tuh nggak bisa langsung ngamuk. Sama sekali nggak bisa. Kalau penguasa ngerespon pantun yang indah pakai kemarahan buta, dialah yang bakal kelihatan kasar dan nggak berbudaya di mata warganya. Jenius banget. Format ini memaksa pihak yang dikritik buat merenung, mencerna maknanya, dan idealnya merespons lewat perbaikan kinerja nyata. Atau minimal, Membalas pakai pantun yang nggak kalah cerdas. tepat. Jadi potensi konflik yang destruktif
Malah berubah jadi semacam dialog intelektual kultural tingkat tinggi. Masuk akal banget. Pantesan temuan kita dari media sosial soal PBNW itu nyambung ke sini. Oh, yang pernyataan PBNW, pengurus besar Nahdlatul Watan itu ya? Betul. Buat Anda yang mungkin belum familiar sama konstelasi di NTB, PBNW ini bukan ormas sembarangan loh. Mereka sangat berpengaruh di sana. Iya, tulang punggung kultural, pendidikan, religius yang super masif. Jadi pas pimpinan PBNW merilis pernyataan dukungan terbuka buat sistem meritokrasi gubernur, itu tuh bukan sekedar rilis pres biasa, itu semacam lampu hijau kultural raksasa. Nah, dukungan PBNW terhadap meritokrasi ini keinginan supaya jabatan pemerintah diisi sama orang yang emang kompeten. Dan berintegritas ya. Betul. Itu sejalan banget sama filosofi Lelakak tadi. Mereka mau tata kelola yang bersih dan secara eksplisit mendorong warga buat pakai kritik yang bijak sebagai kontrol sosial. Disinilah tradisi kuno ketemu sama kebutuhan administrasi modern ya. Sepakat. Kontrol sosial itu wajib, tapi harus disampaikan pakai kebijaksanaan. Bukan cacian yang malah bakar jembatan silaturahmi. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar bikin semuanya utuh ya. Sangat komprehensif. Coba mari kita rangkum sebentar apa yang baru aja kita bedah. Kabupaten Lombok Barat ini ternyata nggak mencapai kesuksesan nol kemiskinan dengan cara ngimpor buku panduan dari konsultan asing ya. Nggak sama sekali. Mereka melakukan reverse engineering terhadap budaya mereka sendiri. Ya mereka ambil model gotong royong dari BGW. Terus diangkat jadi arsitektur kebijakan publik. Benar. Dan pendekatan ini sukses ngerubah konsep infrastruktur yang tadinya cuma urusan beton sama aspal. Jadi proyek pemberdayaan komunitas yang hidup. Mereka merancang kebijakan fiskal kayak subsidi UMKM tanpa bunga, yang fungsinya mirip nutrisi yang dibagi rata di meja makan komunal. Dan supaya sistem ini tetap bersih, nggak korup dan akuntabel. Mereka ngerawat sastra lisan Lelakak sebagai mekanisme kritik yang tajam tapi tetap terhormat. Tepat sekali. Kombinasi yang sempurna antara kultural dan operasional. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh refleksikan hal ini ke kehidupan profesional Anda sendiri. Gimana tuh contoh refleksinya? Ya, apakah tim di kantor Anda kerasa dingin dan individualis? Mungkin Anda bisa mulai ngadopsi semangat pacu begawean nih. Mengubah dutuan proyek jadi semacam hajatan bersama ya? Bisa banget. Di mana tiap orang di kantor punya peran spesifik yang diakui dan dihargai. Bisakah Anda jadi seorang aman gawe di tim Anda? Yang nggak cuma jago nyuruh-nyuruh doang? Tapi bener-bener mastiin tiap anggota tim Anda itu kenyang dan bisa ngasih yang terbaik. Karena transformasi yang langgeng itu kan jarang lahir dari sekedar ganti SOP aja ya. Iya. Transformasi itu terjadi kalau sistemnya berhasil ngetuk nilai identitas dari orang-orang di dalamnya. Wah, setuju banget. Dan itu bawa saya ke satu pemikiran terakhir nih, yang pengen saya tinggalin buat Anda hari ini. Silakan. Di era modern sekarang ini, kita kan ngerasa hidup mandiri banget ya. Kita bisa pesen makan, bayar tagihan, bahkan kerja dan nyari hiburan. Cuma lewat HP? Cuma ngedengan ngusap layar HP, sendirian di kamar tanpa perlu ngorong sama satu manusia pun. Nyaman sih, tapi bahaya juga ya. Iya, ironisnya di tengah kemudahan logistik ini, kita malah dihantam epidemi kesepian dan depresi massal. Sangat terasa sekarang. Nah, ngelihat gimana masyarakat Sasak menggantungkan kelangsungan hidup mereka pada ketergantungan mutlak satu sama lain. Harus keringetan bareng di dapur komunal Begawe ya? Betul. Ini kan ngelempar satu pertanyaan besar buat kita. Jangan-jangan obat paling ampuh buat nyembuhin rasa kesepian kita di dunia modern ini bukanlah aplikasi konektivitas yang makin canggih. Terus apa dong? Melainkan menghidupkan lagi tradisi hiperlokal yang memaksa kita naruh handphone kita, natap mata tetangga kita, dan sadar kalau kita tuh sebenarnya nggak bisa hidup sendirian. Wah, Sesuatu yang sangat layak buat Angga pikirkan malam ini. perenungan yang relevan banget. Kemajuan terbesar itu kadang emang ditemuin pas kita mau nengok lagi ke kehangatan kuali di halaman rumah kita sendiri. Bener banget, selalu ada kebijaksanaan di masa lalu kalau kita tahu cara nyarinya. Oke, terima kasih sudah bergabung di sesi bedah mendalam kita hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Sampai jumpa di eksplorasi topik menarik lainnya.